Sekarang kita lagi ada di Desa Taraju, Tasikmalaya. Desa ini salah satu penghasil kopi terbaik di Jawa Barat. Dan kami mau lihat langsung proses pembuatan kopi bersama ibu-ibu. Punten, wah lagi bikin kopi ya ini Bu? Waduh, Wah, kopi ini apa kopi nih, Bu? apa ini Bu? Kopi Robusto. Oh, Robusta. Wangi ya Bu ya, kopinya ya. Nggak terlalu nyengat. Ini lagi di proses apa nih Bu sekarang? Ini baru proses penjemuran Berapa lama jemur kayak gini Bu? 3 hari. Oh, 3 hari dijemur gini terus ya Bu? Nanti prosesnya dilanjutin proses apa? Sangrai. Oh, disangrai. Baru setelah itu ditumbuk. Oh. Oke, ini kita bawa ya Bu ya. Lu dibawa sebab. Ayo guys, kita sangrai kopinya ya. Proses roasting atau sangrai kopi ini berfungsi untuk mengeluarkan aroma dan juga citra rasa kopi. Tanpa adanya disangrai, biji kopi ini aromanya akan seperti pada umumnya biji-bijian saja. Proses selanjutnya itu adalah penumbukan kopi. Di sini masih secara tradisional banget guys, dihaluskan dengan menggunakan lesung besar kayak gini. Dilakukan secara bergantian agar kopinya nggak berantakan. Aduh dong. Ya kenapa? Kenapa Ibu? Pegangin ini bentar aja. Iya, boleh. Kenapa ini ibunya? Aduh, oh iya merah lagi tangannya. Mungkin kelamaan ya. Ya Ya ampun sampai kayak ampun. gitu. Ya, istilah medis itu adalah parestesia, yang dimana itu tuh ditandai dengan rasa biasanya kebas atau mati rasa, disertai dengan adanya seperti ditusuk-tusuk jarum. Nah, kondisi ini bisa terjadi di bagian tubuh manapun, terutama di bagian tangan dan juga kaki. Kalau emang sakit, dipelan-pelanin gerakinnya, dan biasanya salah satu tanda dari kekurangan vitamin B. Nah, ya udah kalau kayak gitu kita ada vitamin nih Bu, buat Ibu ya. Ibu ini vitamin B-nya ya, Oh, diminum 1 hari sekali aja, ya. Iya, makasih. Masih agak nyeri nggak? Udah agak mendingan. Ya. Udah. Udah. Oke. Oke. Ya udah kalau gitu, Ibu habis ini istirahat dulu aja ya Bu ya, Iya. biar kesemutannya mereda dulu. Oke. Ini makasih silahkan ya, diambil Bu ya. Iya. obatnya. Nah Bu, ini kan udah selesai ditumbuk nih. Setelah ini kita bisa ngapain nih Bu? Bisa ngopi? Iya. Oh, Boleh, oke, Bu, disaring kita dulu, coba. abis itu kita ngopi. Oh Oke disaring deh, dulu, kalau- baru kita cobain kopinya. Ya udah, Tapi oke aku pengen Ibu yang buat ya. Waduh, Aduh. spesial ya Oke, buat Om siap. Riko. Oke. Oke. Yuk. Yaudah, Bu. Iya. Wah, guys, jadi sekarang kita tuh mau cobain kopi yang udah kita tumbuk tadi. Betul banget nah. Wah, ini kopi yang udah jadi ya. Waduh. Kopi yang tadi ditumbuk sekarang sudah jadi kopi ya. Mantap. Sekali. Terima kasih banyak Bu ya. Boleh kita cobain ini Bu? Ya silahkan. Oke guys, kita pengen cobain langsung. Oh, itu. Gimana Nat rasanya Nat? Enak? Enak. Sebenarnya ini rasanya emang kopi asli banget sih guys. Nah, ibu-ibu tahu nggak nih kalau kopi itu sebenarnya punya manfaatnya Bu buat kesehatan. Betul. Asalkan kita minumnya nggak berlebihan ya Bu ya. Kalau kita konsumsi kopi dalam jumlah yang cukup, itu dia bisa membantu meningkatkan daya ingat. Terus juga apalagi tuh nih? Dia juga kan mengandung antioksidan Bu. Jadi Iya. ini bisa mencegah terjadinya kanker. Ya, juga bisa membantu melancarkan pencernaan. Jadi cukup banyak manfaatnya kalau kita tuh konsumsi kopi dalam jumlah yang cukup. Tidak banyak. Bener. Menikmati kopi bersama ibu-ibu di sini membuat rasa kopinya semakin nikmat guys. Walaupun minum kopi itu banyak manfaatnya, tapi nggak boleh berlebihan ya, karena bisa mendatangkan bahaya kesehatan. Ngenah Ngenah pisan pisan. Sekarang kami mau melanjutkan perjalanan di Desa Taraju dan sudah ditemani oleh Bapak Kepala Desa Taraju, Bapak Andri. Nah, kita mau mengunjungi salah satu rumah warga di sini. Betul. Ibu siapa Pak? Bu Nok. Ibu Bu Nok. Nok. Nah, Ibu Nok ini katanya mengalami sakit apa nih Pak? Sakit gula. Oh, sakit gula. Di mana Pak rumahnya? Rumahnya sebelah sana. Oke. Oke, Kita ke situ ya kita Pak. ke situ ya Pak ya. Ini ya. Ini ya Pak ya. Selamat siang. Selamat siang, Ibu. Waduh. Ibu, saya Dokter Niko sama Dokter Nadia, kita dari Jakarta nih. Nah tadi kita udah ketemu Bapak Kepala Desanya, katanya Ibu mengalami suatu penyakit gula ya katanya. Oke, boleh kita sambil periksa-periksa nanya-nanya boleh? Boleh. Oke, Ibu udah berapa lama Bu mengalami
keluhan kayak gini? 2 bulan. 2 bulan udah. Awal mula muncul luka gimana Bu ceritanya? Apa? Bengkak, Awalnya bengkak, kebentur atau mungkin Enggak. tiba-tiba aja bengkak? seperti kena api. Ah, Itu kembung. oke. Terus pecah Itu ya. ya pecah. Hari ini udah dibersihin belum? Belum ya? Oke, ya udah kalau kayak gitu kita bantu bersihin bisa. Iya bisa. Nah, jadi kalau luka pada diabetes kayak gini itu namanya adalah ulcus diabeticum. Nah, Betul. ini memang adalah hal yang sering terjadi nih teman-teman pada pengidap diabetes. Itu tuh ciri-cirinya dia mengalami luka ya, lukanya tuh terbuka, susah sembuh, terus juga ada cairan yang baunya tuh nggak sedap Kurang gitu sedap ya. Nah, ini harus dibeli treatment secara serius karena ini bisa berakibat fatal ya, bisa berbahaya, apalagi kalau misalnya sampai kuman itu masuk dan menyebar ke seluruh tubuh. Nah, itu yang bahaya karena bisa paling parahnya bisa menyebabkan yang namanya sepsis gitu. Jadi perlu dikontrol dan dibersihkan kayak gini. Maaf ya Bu ya. Diabetes disebabkan karena adanya gangguan dalam tubuh, sehingga tubuh tidak mampu menggunakan glukosa darah ke dalam sel, sehingga glukosa menumpuk di dalam darah. Jadi teman-teman, setelah dibersihkan, nanti kita juga akan memberikan seperti kasa, tapi yang ada kandungan antibiotiknya, nanti baru ditutup. Tapi sebelum ditutup kita keringkan dulu sedikit, baru nanti dilapisi. Dok, bagaimana ini bisa sembuh nggak? Ya, jadi kalau diabetesnya atau sakit gulanya sendiri itu memang sampai saat ini nggak bisa disembuhin Bu, tapi bisa dikontrol gitu. Nah, kalau lukanya ini memang kita bisa jaga supaya tetap bersih, tetap kering dan nggak semakin menyebar gitu ya. Karena kalau misalnya semakin menyebar, apalagi sampai ada bakteri masuk, itu yang kita takutkan ya. Ini Bu ya, ini ada obat yang diminum 3 kali sehari sesudah makan ya. Kalau yang ini itu 2 kali sehari sebelum makan ya. Harapan kita semoga Ibu tetap rajin Bu ya, supaya bisa lebih maksimal nanti untuk penyembuhannya. Amin. Kalau gitu, mari makasih banyak Ibu. Iya, Bapak, makasih juga udah nemenin kita. Kita pamit dulu ya. Gimana nih guys, seru kan perjalanan kita kali ini? Jangan lupa ya untuk follow Instagram kita di @doktertraveler_transtv. Dan saksikan terus Dr. Traveler setiap hari Minggu jam 8.30 waktu Indonesia Barat hanya di Trans TV.